Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Pak Habib Channel dan Prof Imam Suprayogo. Jadi ini akhir-akhir ini Prof Imam lagi viral juga di medsos. Kriminalitas meningkat sekali. Bahkan secara kualitatif itu mengerikan. Jadi ada ibu membunuh anaknya, ada bapak membunuh ayah kandung loh itu. Terus anak membunuh bapaknya juga, waduh mengerikan. Perampokan di mana-mana, bahkan terang-terangan. Itu hanya gara-gara lebih banyak masalah ekonomi. Itu yang masih hubungan ekonomi. Ada lagi yang mengerikan. Sekarang persaingan bisnis, persaingan belajar itu menyebabkan katanya secara survei itu stres pada remaja ini mengerikan. Sudah pada yang mendekati ODGJ lah. Jadi orang dengan gangguan jiwa gitu. ODGJ. Jadi sampai segitu. Jadi ini saya tidak tahu ya ini akibat daripada ekonomi, kemudian IT yang berkembang seperti itu, kemudian persaingan yang sangat gawat ini. Dulu terjadi hanya di Jepang. Bunuh diri macam-macam itu. Sekarang di sini itu. Jadi ini ya perkembangan modernisasi dan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jadi kesehatan jiwa, bukan hanya kesehatan fisik ya. Tetapi jadi seperti kriminalitas itu kan sebenarnya kesehatan jiwa. Seperti menurut jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Mas Habib itu sebetulnya lagi-lagi Mas ya, itu persoalan manusia sebetulnya. Oh ngaten ya. Manusia itu ya seperti itu. Manusia itu tidak, memang. Iya, jadi kriminal itu tidak hanya didominasi oleh orang-orang kelas bawah ya, miskin. Sekarang gitu kelas tinggi juga. Kelas tinggi itu ya mengerikan gitu kan. Sama kita lihat misalnya ya, Indonesia itu menjadi susah untuk maju kayak begini ini. Uang hilang itu kan. Itu dikorupsi oleh orang-orang kelas bawah kan juga tidak. Bukan yang kelas tinggi malah. Itu kan kelas tinggi sebetulnya. Sekarang kelas menengah malah jatuh. Kelas menengah juga itu sekarang itu jatuh. Sebetulnya memang begini Mas Habib. Intinya itu ya di agama sebetulnya. Agama itu hadir di muka bumi itu untuk itu. Itu adalah untuk bagaimana merawat apa yang disebut dengan iman itu loh. Apa yang ada di dalam dadanya manusia, setiap manusia itu agar tidak kegelapan. Agama itu kan mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju ke terang benderang. Jadi kalau ada permusuhan, lalu saling bunuh-membunuh, lalu merampok, lalu saling ngeklaim dia yang paling hebat, itu sebetulnya hatinya lagi sakit, Mas Habib. Persoalannya itu adalah persoalan penyakit hati. Dan itu juga sudah diingatkan itu di dalam Quran bahwa manusia itu punya penyakit hati. Bahkan banyak penyakit. Iya. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradun. Nah, kalau misalnya ini kok lagi ekonomi turun, apalagi pas menengah macam-macam itu hanya sebab sampingan aja. Tanpa turun pun juga manusia bisa jadi begitu. Bahkan orang kaya makin mengerikan. Tidak berarti bahwa yang miskin lalu menjadi jahat atau bisa merusak. Tidak gitu Mas Habib. Yang kaya pun kadang-kadang. Iya, yang miskin pun bisa jadi bagus sebetulnya itu. Jadi tidak ada didominasi bahwa kejahatan itu karena kemiskinan. Tidak. Ya memang adalah bahwa kemiskinan itu mendekati kepada kekufuran. Memang itu ada. Tapi sebetulnya soal kejahatan itu sebenarnya milik semua. Karena itu agama juga milik semua. Agama yang penting untuk kelas atas, kelas menengah maupun juga kelas bawah. Agama ini sebetulnya datang untuk menyelesaikan masalah. Masalah siapa? Masalah manusia. Dan hebatnya itu Mas Habib, agama ini di dalam menyelesaikan masalah itu dicari dari sumber perilaku. Jadi sumber perilaku itu apa? Apa yang ada di dalam dada itu? Kalau di dalam dada ini sudah sehat gitu kan. Tadi semuanya menjadi sehat. Marodun itu
marotnya sudah hilang gitu kan. Lalu orangnya menjadi sehat, jadi apa saja menjadi bagus karena memang sudah sehat. Atas, bak penengah. Iya, bagus semua. Itu persoalannya ada persoalan sakit kok. Dan yang sakit itu adalah sakit yang ada di dalam dada itu. Kalau orang itu sudah sakit, Mas Habib ya, dibuat undang-undang seperti apa saja, peraturan apa saja, nggak mempan. Kita ini sejak dipimpin oleh zamannya Pak Karno dulu. Zaman Pak Harto, lalu diganti oleh Pak Habibie, lalu Pak Gus Dur, Ibu Megawati, Pak Yudhoyono, Pak Jokowi. Problemnya kan ya dari itu aja. Problemnya itu adalah problem korupsi, problem nepotisme, kolusi, kan ya itu saja sebetulnya. Hanya makin kesini ini makin besar kan gitu kan, makin besar. Tapi sebetulnya temanya sama. Itu sebetulnya segera bisa disimpulkan bahwa itu penting. Buat aturan penting, pengawasan penting, profesionalisme penting, tapi harus disempurnakan dengan agama. Kalau agama apa? Ya seperti yang selalu saya sampaikan Mas Habib. Hati ini jangan dibolehkan sakit gitu loh. Hati ini harus disembuhkan. Bagaimana menyembuhkan hati ini? Tidak perlu anggaran ditambah, tidak perlu. Bagaimana caranya? Ya diajak ke tempat memperbaiki hati. Pendidikan ruhani. Pendidikan ruhani itu mana? Kiblat itu loh. Yang 5 kali sehari semalam kita harus datang di situ. Kalau ini dilupakan, itu sama dengan melupakan agama. Akibatnya sekarang ini. Nah, akibatnya seperti sekarang ini. Sehingga agama menjadi tidak mempan. Ya memang agama hanya simbol. Agama jadi simbol hanya dari si pengakuan. Tapi sebenarnya dia tidak sampai kepada hakikat agama sebenarnya di sini ini. Nah, makanya sebetulnya mempelajari hal-hal seperti ini, seperti mendalam itu diperlukan. Nah itu kan. Nah untunglah kita ini kan punya organisasi Nahdlatul Ulama, punya organisasi Muhammadiyah, Al-Wasmiyah, Tarbiyah Islamiyah, lalu ada MUI, ada Kementerian Agama. Nah ini sebetulnya harus dimainkan ini. Fungsinya harus dimaksimalkan ini. Dimaksimalkan. Fungsinya dimaksimalkan ini. Kalau saya katakan misalnya dalam hal agama, Indonesia ini sudah begitu bagus kok menurut saya. Bandingkan dengan siapa lagi. Wong Indonesia itu, agama itu sampai ada departemen agama, departemen kurang sendiri. Apa kayak? Perguruan tinggi Islam yang dibiayai pemerintah sekian banyak. Madrasah, pondok-pondok, pesantren-pesantren, guru ngaji aja dibayar di sini. Kurang apa? Betul. Jadi sebetulnya hanya jangan-jangan yang belum ketemu itu adalah pendekatannya, caranya. Jangan lalu dengan agama itu malah jadi pertengkar sendiri. Kalau agama itu lalu diwarnai oleh pertengkaran kayak begini, maka lalu orang tidak percaya lagi dengan agama. Agama itu maksudnya adalah menghilangkan pertengkaran, agama itu menghilangkan perselisihan, agama itu agar tidak saling hina-menghina, kok lalu agama menjadi permusuhan. Orang nanti tidak percaya bahwa agama itu bisa menyelesaikan masalah. Lalu orang kalau sudah tidak percaya agama, meninggalkan agama, risikonya berat banget menurut saya. Karena itu menurut tema saya dicari gimana untuk membangun benang kusut itu ada di mana sebetulnya itu di dalam rangka membangun ini. Karena itu kalau menurut tema saya agama ini masih tetap selalu seharusnya diperlukan. Agama harus dicari lah. Agama yang seperti apa yang bisa memperbaiki hati ini. Jangan hanya sebatas pada menurut kitab ini cocok, menurut ini itu ada sambung sanadnya, anunya mutawatir, jangan hanya ini. Tapi lalu bisa ada enggak dampaknya gitu kan? Apa namanya? Hasil yang diraih. Raih untuk apa? Raih innama buistu liutamima makarimul akhlak. Nah, kalau mereka sudah berakhlak, maka ekonominya jadi bagus, politiknya jadi bagus, kan itu. Kalau akhlaknya, hatinya sudah tidak sakit, Mas Habib. Dengan agama bisa menyehatkan hati, kolbun ya. Semua orang yang beragama itu, maka kan sudah selesai.
di dunia ekonomi tidak ada korupsi, di birokrasi tidak ada penyimpangan, kan gitu kan? Di dunia politik lalu tidak hanya bermusuhan gitu kan, tapi dibangun di dunia pendidikan menjadi bagus. Ini sebenarnya sumbernya di hati ini, di akhlak ini, di rohani ini. Ini kalau menurut saya gitu. Karena itu sebetulnya perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini akan masih bisa diatasi manakala agama masih lebih berfungsi sebagai masih berhasil melakukan peran-perannya yang otentik, ya itu peran agama yang otentik gitu kan, ialah memperbaiki akhlak. Karena itu kalau akhir-akhir itu orang pada ribut organisasi sosial keagamaan, lalu pada ke tambang macam-macam itu Mas Habib ya, itu nanti memperluas itu kawasan. Masalah. Organisasi sosial keagamaan konsentrasi saja kepada memperbaiki akhlak umat bangsa ini. Ini jauh lebih memberikan sumbangan yang luar biasa daripada ngurusin penyimpangan ini terjadi ini karena agama tidak berfungsi secara maksimal. Nah, itu. Karena itu kalau menurut hemat saya kembalikanlah agama kepada fungsi-fungsi otentiknya, ialah memperbaiki akhlak. Matur nuwun Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.